Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Snake Immortal, Tale of a Snake Cultivation to Immortality. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kebakaran pun semakin meluas, hingga sampai ke sarang Suhei. Dan kini Wolf King dan Xiao Bai pun terjebak di dalamnya. Namun di saat yang sama, Suhei dan Big Hei sampai di sarang. Big Hei pun tidak menyangka bagian ini juga akan ikut terbakar. Lalu Suhei dengan cepat membawa pohon buah ular dan menyimpannya di dalam tas penyimpanan dan segera mengajak mereka untuk segera keluar dari tempat ini. Lalu di saat rute pelarian mulai tertutup api, Suhei mulai menggunakan teknik bola airnya. Namun bola air saja tidak cukup dan seketika menguap dalam sekejap. Big Hei pun menyebut Suhei bodoh, karena air sekecil itu mana mungkin bisa memadamkan api. Udaranya begitu panas dan kebakaran biasa terjadi sesekali. Big Hei pun meminta Suhei untuk tidak menganggap insiden ini dengan serius. Namun Suhei sendiri menyebut bahwa api sebesar ini mana bisa dianggap insiden. Dan Big Hei juga bilang kalau sekte penangkap ular punya banyak di berbagai tempat dengan energi yang melimpah dan sumber daya ular. Big Hei yang mendengar hal ini kaget dan menyebut bahwa di sekitar sini ada tempat yang cocok untuk digunakan mendirikan sebuah sekte. Suhei pun membenarkan hal tersebut. Nama tempatnya adalah Lembah Ular Mairiat. Dirinya mengunjungi tempat itu di setiap musim semi dan ada ratusan ribu ular di sana. Mendengar hal ini, Big Hei mengerti. Namun saat sekte penangkap ular mendirikan cabang, pasti ada kultivator yang sudah mencapai tahap pembentukan pondasi atau bahkan sudah mencapai tahap inti formasi. Dan Big Hei pun mengerti dengan situasi ini dan ini kemungkinan besar alasan mereka membakar gunung ini. Suhei yang sangat marah pun mengatakan bahwa dirinya akan membunuh jajingan-jajingan ini. Namun di saat itu Big Hei pun meminta Suhei untuk tidak gegabah. Mereka masih punya banyak waktu untuk berkultivasi. Suhei pun mengetahui maksud Big Hei. Dirinya tidak bodoh, hanya saja di depan sana rasanya ada sesuatu. Big Hei pun menyadari hal ini dari jarak 30 mil. Big Hei pun bertanya-tanya apakah dia kultivator manusia. Suhei pun bertanya akan hal ini, apakah Big Hei mengetahuinya. Big Hei pun mengiyakan hal ini dan bertanya bagaimana kalau Suhei langsung mengumpet seperti sebelumnya. Namun saat Big Hei menoleh ke arah Suhei, nyatanya Suhei sudah bersembunyi menggunakan teknik jelajah bumi. Big Hei pun meminta Suhei melihat dirinya sendiri, serta menyebut Suhei sebagai pecundang yang tidak berguna. Padahal dirinya belum selesai ngomong. Big Hei pun mengatakan bahwa kultivator itu cuman klon, bukan aslinya. Suhei pun jengkel mendengarnya dan meminta Big Hei mengatakan hal itu dari tadi. Lalu Suhei pun bertanya bagaimana kekuatan klon ini. Big Hei sendiri tidak tahu. Klonnya dibagi beberapa level. Yang paling kuat adalah perwujudan eksternal yang setidaknya berada di tahap pseudo inti formasi. Yang paling lemah setidaknya berada di tahap penyempurnaan Qi. Dan di saat itu, Suwan Yanzi pun menyadari ada sesuatu di bawahnya dan seketika terbang ke bawah. Suhei pun seketika panik mengetahui kultivator itu menyadari keberadaan mereka dan langsung menuju ke tempat ini. Namun di saat itu, Big Hei menempelkan jimat persembunyian kepada Suhei. Suhei pun bertanya apakah mereka tidak jadi kabur. Big Hei pun meminta Suhei untuk tidak panik.
Jimat persembunyian miliknya ini bahkan tidak bisa dideteksi oleh Golden Immortal. Lalu saat kultivator itu datang, Big He pun meminta Suhe untuk diam. Di saat yang sama, Suan Yanji sendiri mengatakan bahwa dirinya bisa memberi mereka 2 poin untuk kemampuan bersembunyi dan meminta mereka untuk tidak bersembunyi dan segera keluar. Tuan Yanzi pun segera menyerang secara acak untuk membuat mereka keluar. Suhei pun seketika panik dan menyebut kekuatannya besar sekali, padahal cuma sekali gerakan. Kembali, Big He meminta Suhei untuk tidak panik. Kultivator itu cuma merasakan aura mereka. Dia tidak tahu mereka ada di mana. Lalu Suhei pun bertanya, bukankah Big He sendiri yang bilang kalau bahkan seorang Golden Immortal tidak bisa mendeteksi mereka? Namun Big He berdalih bahwa Golden Immortal itu adalah nama hewan peliharaannya dulu. Di samping itu, Suan Yanzi pun bertanya apakah ini ilusi, atau mungkin karena klonnya belum cukup kuat untuk bisa mendeteksi mereka. Namun Suan Yanzi menganggapnya masa bodoh, tugasnya lebih penting. Lembah ular Mairiat ada di depan sana. Dirinya sebaiknya ke sana dulu untuk melihat berapa poin yang bisa dirinya berikan. Melihat kultivator itu berbalik, Suhei merasa lega. Namun Big He pun bertanya apakah Suhei melihat kantong penyimpanan di pinggulnya. Big He pun seketika mengajak Suhei untuk mengambilnya. Akan tetapi Suhei tidak ingin hal ini dan meminta Big He saja yang pergi. Dirinya tidak mau mati. Kultivator itu sudah sampai ke tahap inti formasi. Big He pun seketika menjelaskan bahwa klon itu bahkan tidak bisa menembus jimat persembunyiannya. Dia setidaknya berada di tahap pembentukan dasar. Perlawanannya tidak begitu kuat. Big He pun meminta Suhei untuk percaya kepadanya. Ada 50% kemungkinan baginya untuk membunuhnya. Hasilnya akan mereka bagi rata. Itu kantung penyimpanan yang dimiliki klon kultivator yang sudah sampai di tahap inti formasi. Big He pun penasaran Spirit Stone-nya ada berapa. Suhei pun menyebut jika Big He bisa membunuh klonnya. Namun bagaimana dengan tubuh aslinya? Suhei pun tidak mau disandra kultivator yang sudah sampai di tahap inti formasi. Big He pun seketika bertanya apakah Suhei tidak ingin balas dendam. Bukannya rumah Suhei baru saja dibakar. Suhei pun seketika terdiam mendengar hal ini. Lalu Big He pun mulai menggoda Suhei dan mengatakan bahwa dirinya yakin Suhei tidak suka saat orang lain membakar rumahnya. Big He pun kembali bertanya apakah Suhei ingin balas dendam atau tidak. Suhei pun menegaskan bahwa dirinya ingin balas dendam, tapi kemungkinannya terlalu rendah. Kalau cuma 50%, Suhei pun agak ragu. Namun di saat itu, Suhei pun memberitahu Big He bahwa ini adalah sisik yang biasanya dirinya cabut dari ekornya. Meskipun kekuatannya tinggal setengah setelah dicabut, Suhei sudah menyimpan banyak sisik. Lalu Suhei pun bertanya seberapa yakin Big He dengan ini. Big He pun menyebut bahwa dirinya yakin sekitar 70-80%. Dan saat waktunya tiba, Big He punya rencana yang kalau berdasarkan situasi, kemungkinan keberhasilannya bisa meningkat sampai 90%. Kemudian Suhei pun meminta Wolf King dan Xiaobai untuk mengikuti jalur ini pergi ke gunung yang ada di seberang. Temukan gua untuk tempat persembunyian dan berkultivasilah dengan baik di sana. Dirinya akan datang untuk menemui mereka saat masalah ini sudah selesai. Big He sendiri menilai bahwa ini soal takdir. Jadi dirinya memberikan keberuntungan kepada mereka. Semuanya bergantung pada kemampuan Suhei untuk menyelesaikan ini. Di sisi lain, Suan Yanji menyebut bahwa ini adalah kebun ular yang sempurna, dan nilainya lebih dari 10 poin. Setiap musim semi, semua ular yang berada dalam radius 200 mil datang ke sini. Suan Yanji pun menyebut bahwa tidak ada yang lebih sempurna dari ini, dan sekarang adalah waktunya untuk mengirimkan giok. Tempat ini benar-benar memuaskan. Lalu di saat itu Suan Yanji menyadari sesuatu dan menyebut bahwa dirinya kira itu cuma ilusi. Ternyata ada orang yang mengikutinya. Suan Yanzi pun bertanya-tanya apakah dia juga bisa membentuk formasi. Suan Yanzi menyebut bahwa dia berusaha untuk bersembunyi tapi malah ingin menyerang. Dengan cepat Suan Yanzi melemparkan jimat peledak, namun mereka bisa menghindari ini. Suan Yanzi pun tidak menyangka bahwa mereka cukup cepat, namun Suan Yanzi tidak membiarkan hal ini begitu saja dan segera menggunakan gravity teknik dan berhasil menangkap seekor anjing.
Suan Yanzi pun segera bertanya di manakah master anjing ini. Namun tiba-tiba tubuh Big He pun seketika berubah dan meledak. Suan Yanzi pun kaget melihat anjing ini meledakkan dirinya. Suan Yanzi pun bertanya-tanya apakah ini ilusi, apakah dirinya berada di dalam jangkauan ilusi. Suan Yanzi pun khawatir ada orang kuat di sini. Dirinya harus mengirimkan pesan singkat, namun di saat itu Big He yang meledak. Namun di saat itu Big He yang awalnya meledak tiba-tiba tubuhnya menyatu kembali dan mencengkram Suan Yanzi. Suan Yanzi sendiri bingung mengapa tubuh yang meledak menyatu kembali. Dan Suan Yanzi menyadari bahwa anjing hitam yang meledak ini bukanlah ilusi. Di saat itu Big He pun seketika mengarahkan sisik emas milik Suhe dan seketika kepala Suan Yanzi terputus. Big He sendiri merasa bahwa ini sudah cukup, dan Big He sendiri tidak menyangka akan semudah ini. Namun di saat itu tubuh yang tanpa kepala ini tiba-tiba mencengkram Big He. Sedangkan kepala Suan Yanzi yang jatuh pun mengatakan bahwa dirinya ini klon kayu. Memangnya mengapa kalau kepalanya terjatuh? Dirinya akan memberi 6 poin untuk trik anjing hitam dan itu hampir tidak lulus. Lalu Big He sendiri menyebut bahwa dirinya kesulitan menggunakan cakar anjing ini. Big He juga bertanya-tanya mengenai klon ini, padahal tangannya sudah terlipat-lipat, tapi kekuatannya masih sebesar ini. Big He pun mengingat saat mereka sedang membuat rencana. Saat itu Suhei percaya bahwa dengan cara ini mereka bisa membunuh klonnya. Big He pun membenarkan itu. Klon itu cuma digunakan untuk mengintai. Big He yakin klon itu pasti lemah. Big He pun meminta Suhei untuk mengingat ini. Setelah kepalanya Big He penggal, maka Suhei harus mengikuti rencananya dan jalankan tugas Suhei. Lalu isi kantong penyimpanannya akan mereka bagi rata. Saat itu Suhei pun bertanya bagaimana jika klonnya kuat. Bukannya Big He bakal berada dalam bahaya. Big He pun tertawa mendengarnya dan bertanya apakah Suhei lupa siapa dirinya. Big He bisa langsung tahu dalam sekejap kalau klon itu lemah, dan menyebut Suhei masih harus banyak belajar lagi. Mengingat hal ini, Big He pun menyebut Suhei si pembawa sial, dan segera memanggil Suhei dengan sebutan ular kadut untuk bergerak. Dan seketika Suhei pun menembakkan beberapa sisik emasnya hingga menghancurkan tubuh Suan Yanzi. Suan Yanzi pun bertanya-tanya apakah klonnya hancur. Suan Yanzi pun menyadari bahwa anjing hitam itu hanyalah sebuah umpan. Dan di saat yang sama Suhei sendiri tengah menggigit kepala Suan Yanzi dan bersiap melepaskan fireball dari jarak dekat. Suan Yanzi pun bertanya-tanya teknik macam apa yang digunakan ular ini. Dirinya tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Suan Yanzi pun memberi nilai 10 poin untuk kerjasama mereka. Dan seketika fireball pun dilepaskan dan membakar habis kepala Suan Yanzi. Di sisi lain, Big He yang berada di udara pun jatuh ke tanah. Big He pun merasa bahwa dirinya salah perkiraan. Siapa yang bakal mengira kalau dia menggunakan klon kayu? Klon kayu itu mahal, boros sekali sampai-sampai klon kayu digunakan hanya untuk mengintai. Sedangkan Suhei kini terus melepaskan fireball berkali-kali takut kultivator itu masih hidup. Big He pun segera meminta ular kadut ini berhenti karena dia sudah mati. Kemudian Suhei dengan muka senangnya menyebut Big He dengan sebutan guguk hitam masih hidup. Dan Big He pun dengan rasa bangganya menyebut ular kadut sebagai bocah. Dan nyatanya Suhei pun sangat kesal dengan keyakinan dari Big He dan langsung melilit Big He. Suhei pun menyebut apakah ini yang Big He sebut kepercayaan diri sebesar 80%. Mengapa Big He hampir dikalahkan? Dan menyebut Big He sebagai anjing tukang bohong. Big He pun berdalih bahwa Suhei tidak tahu apa-apa. Dirinya melepaskan kekuatan besar untuk bisa melemahkan kultivator itu, tanpa segel kesadaran ilahi yang dirinya gunakan. Memangnya Suhei bisa menyerang dia secara sembunyi-sembunyi. Mendengar hal ini, Suhei pun seketika melepaskannya dengan muka cemberut, dan menyebut bahwa meskipun Big He tidak ikut membantunya, dirinya sendiri bisa melakukannya serta menyebut Big He cuman menggertak. Big He yang kesal pun bertanya kapan dirinya menggertak. Dirinya bahkan menghentikan kultivator itu untuk menggunakan transmisi gulungan giok. Kalau dia menggunakannya, mereka berdua pasti sudah mati. Mendengar hal ini, Suhei pun meminta Big He untuk segera membakar benda itu. Kemudian Big He pun memuji teknik fireball milik Suhei yang mampu membakar giok ini.
Lalu Suhei pun bertanya, sekarang mereka harus bagaimana? Apakah mereka sudah aman sekarang? Big Hei pun menyebut bahwa mereka belum aman. Walaupun kabarnya belum terkirim, tapi kultivator itu adalah kultivator inti emas. Dia pasti akan datang untuk menyelidiki saat tahu kalau klonnya mati di sini. Mendengar hal ini, Suhei pun seketika menggunakan kaki seribunya. Big Hei pun seketika berteriak dan menyebut Suhei sebagai pengecut. Suhei pun mengatakan bahwa mereka bakal mati jika tidak kabur. Kekuatan sekte penangkap ular di negara Chu sangat luas. Kalau Big Hei tidak mau diburu, Big Hei harus kabur ke negara tetangga dan bersembunyi untuk sementara. Lalu berpindah ke markas sekte penangkap ular, pemukiman Gua Abadi. Suan Yanzi pun baru menyadari bahwa klon kayunya sudah mati. Gulungan gioknya juga tidak bisa dirinya dapatkan kembali. Suan Yanzi pun bertanya-tanya siapa pelakunya, dan ini cukup menarik menurutnya. Meskipun kekuatan klon kayu termasuk rata-rata, aura dan kesadaran ilahinya menyerupai kultivator inti emas. Suan Yanzi pun menjadi sangat tertarik karena ada yang berani menyerang klon kayunya. Lalu Suan Yanzi memanggil anggotanya yang bernama Subei untuk membawa 5 murid dalam dengannya dan pergi ke sekte lembah ular Mairiat untuk menyelidiki siapa yang telah menyerang klonnya. Subei pun mengerti dan segera berangkat. Kemudian di tempat lain di waktu yang sama, ular kadut dan guguk hitam kini sedang melarikan diri. Lalu Suhei pun bertanya, mereka sudah berlari sejauh ratusan mil. Mengapa mereka belum sampai ke negara Qin? Big Hei pun menyebut bahwa jaraknya masih jauh. Mereka butuh beberapa hari lagi untuk bisa sampai ke wilayah perbatasan. Suhei sendiri tidak menyangka jaraknya akan sejauh itu. Dan Suhei sendiri sudah merasa sangat kelelahan. Big Hei pun bilang mampus kepada Suhei. Padahal Suhei bisa saja merayap seperti biasa. Tapi Suhei malah sok menggunakan teknik jelajah bumi. Suhei pun beralasan bahwa dirinya cuma berusaha untuk menguatkan tubuhnya. Lalu Big Hei pun memberitahu Suhei bahwa mereka sudah sampai di wilayah terluar. Mereka bisa bermalam di gua yang ada di depan. Mendengar hal ini, Suhei pun merasa sangat lega. Dengan ini mereka juga bisa memeriksa isi kantong penyimpanan itu. Namun tak berselang lama nyatanya Suhei sudah mengorok dan Big Hei pun menjadi sangat marah karenanya. Big Hei pun pada akhirnya menarik Suhei dengan susah payah sampai ke dalam gua. Dan setelahnya Big Hei pun pergi untuk berburu. Paginya, Suhei pun kini terbangun dari tidur pulasnya dan bergumam tidur itu memang enak. Berlari sejauh ratusan mil menggunakan teknik jelajah bumi membuat tubuhnya semakin kuat. Dan sekarang waktunya bisnis kantong penyimpanan. Dan segera Suhei menghapus tanda kesadaran ilahi. Namun nyatanya kantong ini memiliki pelindung yang cukup kuat sehingga agak sulit untuk menembusnya. Suhei yang mulai kesal pun terus mencoba menghapus tanda tersebut. Namun yang ada Suhei malah terlempar. Di saat yang sama, Big Hei pun datang dan bertanya apakah Suhei masih berusaha membukanya. Suhei pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa membukanya. Tanda kesadaran kultivator inti emas ternyata sekuat ini. Suhei yang tidak sabar pun memutuskan ingin membukanya dengan sisik emasnya. Namun segera Big Hei melarangnya karena dapat merusak harta karun yang ada di dalamnya. Big Hei pun meminta Suhei memberikan kantong itu kepadanya. Ini cuman kesadaran ilahi. Biarkan dirinya yang mengurusnya. Namun Suhei tidak yakin dengan hal ini dan bertanya apakah Big Hei tidak akan mencuri harta karun yang ada di dalamnya. Big Hei pun menyebut itu omong kosong. Apakah Suhei pikir dirinya pencuri? Big Hei pun meminta Suhei memberikan ini dan dirinya akan membukanya dalam waktu 3 hari. Lalu 7 hari kemudian di gurun Gobi. Big Hei pun memberitahu ular kadut bahwa mereka sudah sampai di perbatasan negara Qin dan mereka akan bermalam di sini dan menyeberangi sungai besok pagi. Suhei pun mengerti dan meminta Big Hei untuk memasak, sedangkan dirinya akan berlatih lagi. Menurut Suhei, tanah tempat ini keras dan berbatu, sempurna untuk latihannya. Big Hei pun memperingatkan Suhei untuk tidak memaksakan diri. Kalau Suhei terkurung, dirinya tidak akan menyelamatkan Suhei lagi. Dalam pikiran Suhei, tadinya dirinya cuma bisa menggali sampai jarak 100 meter. Setelah latihan berhari-hari, dirinya sudah bisa mencapai jarak 200 hingga 300 meter. Dan dirinya masih bisa lanjut lagi. Tekanan di sini rasanya membuat tulangnya patah. Dirinya hampir tidak bisa bernapas.
Dengan ini Suhei merasa tidak kuat lagi. Selain itu, sisik emas yang ada di ekornya tumbuh lagi. Seperti dugaan Suhei, jumlah sisik emasnya berhubungan dengan kekuatan fisiknya. Semakin kuat tubuhnya, semakin banyak sisik emas yang dirinya miliki. Monster iblis tidak akan bisa naik level tanpa memperkuat tubuhnya. Kemudian Suhei pun keluar dan bertanya apakah Big He sudah selesai memasak. Big He pun mengiyakan hal itu dan dirinya juga sudah makan. Sisanya itu adalah makanan Suhei. Selain itu, Big He juga menyebut bahwa kesadaran ilahi yang ada di kantong penyimpanan ini sudah hancur. Dan sekarang dirinya capek. Big He pun meminta Suhei untuk membukanya nanti, karena kekuatannya sudah habis. Suhei pun tertawa kecil dan menyebut bahwa Big He sendiri yang dengan yakin bilang kalau cuma butuh 3 hari. Big He pun meminta Suhei untuk menutup mulutnya. Namun setelah Suhei membuka kantongnya, isinya cuma ada pil jimat tanaman herbal harta karun kelas rendah dan gulungan teknik giok. Suhei pun menilai bahwa ini semua cuman barang biasa. Tidak ada spiritual stone. Suhei pun bertanya-tanya mengapa kantong penyimpanan kultivator inti emas isinya lebih ampas daripada milik Mulei. Lalu Suhei pun bertanya kepada Big He apakah tidak mau barang ini. Bukankah mereka sepakat untuk membaginya sama rata? Big He pun menyebut bahwa barang itu tidak ada gunanya untuk dirinya dan meminta Suhei untuk mengambilnya. Suhei pun nampak diam dan menatap Big He. Big He pun bertanya mengapa muka Suhei jadi seperti itu. Buat apa seorang guru mencuri barang muridnya? Suhei pun seketika mendekat dan menyebut guguk hitam sebagai maling dan meminta Big He mengembalikan barangnya barang yang dia sembunyikan. Big He pun menyebut bahwa tidak ada spiritual stone yang dirinya curi. Suhei pun mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak ada menyebut soal spiritual stone. Dengan ini Big He sudah tertangkap basah. Big He pun meminta Suhei menghentikan ini dan membicarakannya tanpa berkelahi. Di saat itu Big He pun menyebut bahwa ada 10 spiritual stone dan dirinya akan memberi Suhei sebanyak 5 batu. Big He pun beralasan bahwa ini semua untuk kebaikan ular kadut. Suhei masih muda. Suhei belum terlalu membutuhkan spiritual stone. Dirinya cuma membantu Suhei menyimpannya. Dirinya akan memberinya saat Suhei membutuhkannya nanti. Suhei pun menyebut ini bodoh amat. Dirinya mau mempelajari teknik gulungan giok ini lebih dulu. Namun saat Suhei memeriksa gulungannya, Suhei pun bertanya-tanya apakah ini. Big He pun menyebut bahwa ini adalah metode untuk menyempurnakan klon kayu. Digunakan untuk menggertak orang lain. Teknik ini tidak berguna, jadi tidak usah dipelajari. Jika Suhei punya waktu, pelajari saja teknik klon lain. Jika Suhei menguasainya, klon Suhei bisa jadi lebih kuat dari tubuh aslinya. Suhei pun sangat tertarik dengan hal ini dan bertanya apa nama teknik itu. Big He pun bertanya apakah Suhei pernah mendengar salah satu dari 6 seni abadi. Itu adalah teknik boneka. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.